Sarur Rahmat Anugrah NPI 1151900-243 ingin mempresentasikan tentang pentingnya peran komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro sebagai dosen pengampu komunikasi organisasi kelas A. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Sendaja menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi. Sedangkan karyawan bawahan membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin, cuti, dan sebagainya. Dan yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki sejajar menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dan yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahnya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpinnya sering memperlihatkan kekuasaan atau kewenangannya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat mewujudkan hal yang tersebut. Yang pertama, saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut, buletin, newsletter, dan laporan kemajuan organisasi. Dan yang kedua, saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat, pertandingan olahraga, ataupun kegiatan dharma wisata. Melaksanakan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Pada dasarnya, komunikasi ialah penyampaian pesan dari komunikator sender
kepada komunikan melalui media tertentu dan menyebabkan efek. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, komunikasi dalam organisasi merupakan suatu komunikasi atau proses untuk anggota menghimpun informasi yang berhubungan dengan organisasinya dan merubah apa saja yang akan terjadi di dalamnya. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadi salah penyampaian informasi antar anggota dalam suatu organisasi dan agar tercapainya tujuan tersebut. Sebuah interaksi yang bertujuan untuk menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama sangat dibutuhkan dalam sebuah tujuan organisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya sebuah interaksi yang baik, niscaya sebuah organisasi tidak akan mencapai tujuannya. Interaksi di sini adalah mutlak meliputi seluruh anggota organisasi yang dapat berupa penyampaian informasi, instruksi, tugas kerja, atau mungkin pembagian tugas kerja. Interaksi sebenarnya adalah proses hubungan komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana orang yang satu bertindak sebagai pemberi informasi dan orang yang lain berperan sebagai penerima informasi. Intinya, korelasinya harus melibatkan dan terfokus kepada orang-orang itu sendiri dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, dapat disimpulkan komunikasi dapat dibilang juga sebagai proses penyampaian informasi yang berguna untuk mengkoordinasi lingkungan dan orang lain demi mencapai suatu tujuan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Zahirul Rahmat Anugrah mengakhiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.